Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Nurfauzi Jauhari. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin semester 6. Saya ingin menjelaskan tentang lembaga pengelolaan zakat yang merupakan mata kuliah dari lembaga perekonomian umat. Oke, langsung saja dimulai. Pertama, pengertian zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatuh yang mempunyai arti keberkahan, al-toru yang mempunyai arti kesucian, nama yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan aslu yang memiliki arti kebesaran. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah, terdapat banyak ulama yang berpendapat reaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Baitul Mal atau organisasi pengelola zakat pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga, yaitu Baitul Mal. Baitul Mal mempunyai tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Baitul Mal adalah pihak yang mengelola keuangan negara, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Organisasi pengelola zakat adalah institut yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1999 tentang pelaksanaan, Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan di atas diakui ada dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh pengurus BAS antara lain memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja, dan tentu saja paham fikih zakat. Setelah terbentuk secara resmi, BAS mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat, menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan, mempublikasi laporan keuangan tahun yang telah diaudit oleh akuntan publik dan lembaga pengawasan pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun baru berakhir. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatnya. Yang ke-6, merencanakan kegiatan tahunan. Yang ke-7, mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, lembaga amil zakat. LAS adalah organisasi pengelola zakat
yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, LAS harus memenuhi dan melampirkan persyaratan, yaitu 1. Akte pendirian berbadan hukum, 2. Data muzaki dan mustahik, 3. Daftar susunan pengurus, 4. Program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, 5. Neraca atau laporan posisi keuangan, 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Setelah mendapat pengukuhan, LAS memiliki kewajiban antara lain segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. 2. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan. 3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. 4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah. Beberapa karakteristik organisasi pengelolaan zakat yaitu 1. Sumber daya, baik dana maupun barang, berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga. 3. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. 3. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya organisasi bisnis. Organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba yang lainnya, yaitu 1. Terkait dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. 2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sodako, dan wakaf. 3. Biaya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya. Biasanya memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya. Beberapa jenis dana yang dihimpun oleh organisasi pengelola zakat antara lain: 1. Dana zakat, 2. Dana infak atau sodakoh, 3. Dana wakaf, 4. Dana pengelola. Adapun fungsi Baitul Mal sebagai berikut, yaitu 1. Mengkolektifkan dana dari sumbernya, 2. Memelihara hak-hak publik dan negara, 3. Investasi sosial, 4. Membangun dan mengembangkan infrastruktur, 5. Mendorong perekonomian masyarakat, 6. Mendukung dakwah dari segi finansial. Hukum zakat. Fikih sebagai ilmu mengandung perbedaan-perbedaan pendapat para mujtahidin. Karenanya di bidang amaliyah mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat menghendaki penyeragaman. Dengan demikian, kondisi fikih menghendaki adanya pemerintah yang tugasnya antara lain mengadakan penyeragaman dengan jalan memilih dan dari pendapat-pendapat mujtahid dan sejalan dengan kemaslahatan umum. Karena itu pemerintah tidak dibenarkan mengikat diri dengan suatu mazhab. Tidak ada ijtihad jika terdapat nas yang qot'i. Ijtihad itu berkisar antara 3 bidang, yaitu istinbat, tarjih, tahqiqul manat. Siapa saja yang dapat berijtihad di dalam suatu masalah, ia dapat disebut mujtahid dalam masalah itu. Sedang dalam masalah lain ia adalah muqallid, pengikut ijtihad di bidang istinbat, bertujuan untuk menggali hukum syar'i tentang sesuatu masalah sebagaimana halnya para imam mujtahidin. Ijtihad di bidang tarjih bertujuan untuk membanding dalil-dalil serta wajah istidlal yang dilakukan oleh masing-masing mujtahidin dan dalam rangka memilih pendapat yang terkuat. Ijtihad di bidang tahqiqul manat adalah semata-mata untuk menetapkan ilat hukum asal, baik ia manusuh atau mustambat bagi suatu masalah furu yang belum ada nas atau hukumnya. Ijtihad di bidang tahqiqul manat inilah yang kita lakukan dalam mencari sumber-sumber untuk zakat. Menurut penelitian, harta-harta yang dizakati menurut ketentuan nas yaitu dari binatang ternak, kambing, sapi, unta, dan dari barang-barang yang berharga yaitu emas, perak, dan tumbuh-tumbuhan, sayur, gandum. Maaf tadi sedikit ada gangguan. Ya, mulai saya ulang.
yang berupa, dan ada pula dari barang-barang yang berharga seperti emas, perak, tumbuh-tumbuhan, syair, gandum, anggur kering, kismis, kurma, dan lain-lain. Hukum wajib zakat pada harta tersebut. Yang menjadi ilatnya adalah sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk perkembangan pada harta tersebut. Ilat seperti itu terkenal dengan istilah ilat mustambat, hasil istimbat para mujtahid. Hukum berputar beserta ilatnya. Ada ilat hukum, ada ilat, ada hukum, hilang ilat, hilang hukum. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuda adalah binatang yang pada masa Rasulullah SAW, kuda adalah binatang yang diperlukan untuk peperangan karenanya tidak diperkembangkan melalui ternak. Karena sifat berkembang atau menerima diperkembangkan tidak terdapat pada kuda, maka Rasulullah tidak mewajibkan zakat pada kuda. Akan tetapi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, sifat tersebut terdapat pada kuda, maka Sayyidina Umar mengenakan zakat pada kuda. Pandangan ini jadi pegang mazhab Hanafi pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa tabi'in. Tak ada zakat pada rumah, karena rumah pada waktu itu hanya untuk tempat kediaman setelah rumah didirikan untuk sewaan, yakni mendatangkan hasil dengan disewakan, sebagaimana tanah mendatangkan hasil dengan ditanami, dan hasil tanaman mempunyai ketentuan zakatnya. Maka Imam Ahmad Hambali mengeluarkan zakat dari hasil sewa rumahnya. Adapun sifat menerima diperkembangkan yang juga menjadi ilat hukum wajib zakat adalah hal yang dijadikan alasan oleh sebagian mujtahidin yang memandang adanya zakat tijaroh. Hal mana menunjukkan bahwa pandangan ini adalah salah satu cara memperkembangkan harta yang tidak berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian, benda apa saja jika ia menjadi barang dagangan maka terdapat hukum wajib zakat padanya. Pelaksanaan wajib zakat ditentukan pula dengan dibatasi oleh pembatasan sebagai berikut. 1. Zakat itu diwajibkan setahun sekali atas barang-barang yang tetap dimiliki selama setahun penuh haul. 2. Nilai barang yang dizakati telah mencapai batas ukuran yang disebut nisab. 3. Hukum wajib zakat pada harta yang menjadi ilatnya adalah sifat-sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta tersebut. 4. Zakat dibayarkan pada mustahik, tidak dibenarkan membayar zakat pada sembarang orang yang disukai. 5. Untuk memudahkan pengumpulan dan penyaluran zakat, perlu mendapat perhatian sahnya mengeluarkan zakat dan qimah nilai pengganti jika dihendaki oleh hajat atau kemaslahatan. 6. Amil atau penyelenggara sangat diperlukan dalam masalah zakat, bahkan seorang amil berhak mendapat bagian dari hasil zakat dan termasuk 1 dari 8 asnaf yang menjadi mustahik. 7. Wilayah zakat, yaitu radius penyebaran zakat. 8. Perdagangan suatu barang yang ada pada zakat. Tujuan zakat. Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam di dalam Al-Quran dan banyak disebutkan pemerintah zakat bersamaan. Zakat bersamaan serangkai dalam satu susunan kalimat dengan sholat. Dengan demikian setidak-tidaknya kewajiban zakat sama kuatnya dengan hukum sholat sebagai pokok ajaran agama atau ibadah. Zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah adalah sifat-sifat rohaniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat. Dimaksud dengan tujuan zakat di sini ialah sasaran praktisnya. Dari tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. 1.
membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. 2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Ibnu Sabil dan para mustahik lainnya. 3. Membina dan merentangkan tali solidaritas persaudaraan sesama umat manusia. Yang keempat, mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Yang kelima, menghilangkan sifat bakhil dan banyak pemilik kekayaan dan penguasa modal. 6. Menghindarkan pengumpulan kekayaan, menghindarkan penumpukan kekayaan seseorang yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. 7. Mencegah jurang pemisah kekayaan dan kemiskinan yang dapat menimbulkan malapetaka kejahatan sosial. Sekarang menjelaskan tentang bagaimana menunaikan zakat. Seorang yang merasa memiliki atau menguasai kekayaan atau penghasilan yang telah mencapai nisab atau haul, seperti 1. Kekayaan sawah dan kebun tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian. 2. Kekayaan emas, perak, uang, dan sebagainya. 3. Keuntungan perusahaan dan perdagangan. 4. Pendapatan penghasilan tetap. 5. Peternakan sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. 6. Zakat fitrah. Maka yang bersangkutan harus menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Selama ini tidak semua muzaki memperkirakan secara seksama zakat yang harus dibayar. Jika lebih banyak yang dikeluarkan berarti lebih banyak infak yang bersangkutan. Akan tetapi apabila ternyata kurang dari jumlah yang seharusnya, maka berarti oleh muzaki termakan bagian mustahik. Oleh karena itu adalah kewajiban seorang muzaki menghitung lebih cermat atau langsung menghubungi badan amil zakat tempat ia akan menyerahkan zakatnya. Zakat digolongkan kepada zakat mal, zakat nafs atau zakat fitrah. Akan tetapi zakat mal dapat dipisahkan lagi menjadi zakat mal dan zakat pendapatan. Untuk mengeluarkan zakat terutama sekali harus diketahui barang-barang atau kekayaan apa yang harus dizakati dipisahkan secara tegas dan dihitung secara cermat. 1. Zakat mal. Bagi zakat mal, barang-barang yang harus dizakati dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Zakat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, padi, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, dan sebagian. Terus yang kedua, umbi-umbian, sayur-sayuran, umbi-umbian atau sayur-sayuran, yang ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, bengkuang, cabai, pete, kol, bayam, dan sebagainya. Buah-buahan yang berupa buah-buahan seperti kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, alpukat, mentimun, pala, dan sebagainya. Tanaman hias seperti anggrek, segala jenis bunga, dan sebagainya. Kalau tanaman keras seperti pohon karet, kelapa sawit, cengkeh, kopi, kayu cendana, kayu jati, kayu manis, dan sebagainya. Kalau rumput-rumputan ada serai, minyak serai, bambu, daun-daunan, bambu tuh. Yang daun-daunan ada teh, tembakau, dan lain-lain sejenisnya. Zakat binatang ternak. Jenis binatang yang dizakati ialah seperti sapi, kerbau, kuda, unta, kambing, biri-biri, ayam, bebek, ikan, banyak. Tidak ada perselisihan antara ulama fikih mengenai wajibnya zakat pada kambing, unta, dan sapi. Perbedaan ulama fikih adalah mengenai zakat kuda. Mengenai zakat kuda terdapat perbedaan pendapat atas dua golongan.
Yang pertama, memandang bahwa tidak ada zakat pada kuda, demikian menurut jumhur ulama. Yang kedua, memandang bahwa wajib mengeluarkan zakat pada kuda dengan alasan bahwa kuda adalah mengandung sifat subur, berkembang biak dengan jalan diternakan. Demikian menurut mazhab Hanafi. Dari ilat keduburan inilah unggas, ikan, bebek, ayam, dan lain-lain dikenakan zakatnya. Zakat emas dan perak. Tidak ada perbedaan pendapat antara pendapat ulama fikih tentang wajib zakat emas dan perak. Perbedaan pendapat antara ulama fikih adalah emas dan perak sebagai perhiasan yang dimubahkan, yakni yang dipakai sekedar hajat. Hal mana terdapat perbedaan atas dua golongan. Pertama, memandang tidak wajib zakat pada emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Dan yang kedua, memandang wajib zakat pada perhiasan tersebut. Zakat perusahaan. Zakat perusahaan dan pendapatan. Jenis perusahaan dan pendapatan antara lain industri pabrik, seperti pabrik tekstil, baja, keramik, dan lain-lain. Industri pariwisata seperti hotel, penginapan, villa, dan lain-lain. Perdagangan seperti ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, pertokoan, dan lain-lain. Jasa seperti notaris, akuntan, biro perjalanan, biro reklame, transportasi, real estate seperti perumahan, penyewaan tanah, usaha pertanian dan perkebunan. Pendapatan seperti penghasilan seseorang yang dikumpulkan dari berbagai sumber, gaji, honorium, komisi, penghasilan dokter. Zat ma'din, jenis barang tambang. Ma'din ialah suatu yang terdapat pada perut bumi selain air. Untuk lebih jelasnya dapat kita bagi ada 3 macam. Benda padat yang dapat dibentuk, dicairkan, dan diolah, seperti emas, perak, tembaga, timah. Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, batu bara, dan batu permata. Zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat nafsi, zakat jiwa. Zakat jiwa. Gimana? Oke, lanjut. Zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat nafs, zakat jiwa telah secara massal dilaksanakan oleh umat Islam dengan melalui amil yang dibentuk oleh lembaga-lembaga dakwah atau langsung oleh wajib zakat pada mustahiknya. Terdapat 2 pendapat di antara ulama. Salah satu pendapat ialah bahwa zakat fitrah itu tidak boleh untuk keperluan lain kecuali untuk fakir dan miskin, agar pada hari raya mereka ikut bergembira ria. Oleh karenanya, siapa menunaikan sebelum sholat Idul Fitri merupakan zakat makbul, tetapi yang membayarkannya sesudahnya sama nilainya dengan sedekah atau wu. Zakat pendapatan. Sebagaimana disinggung di atas, tiap harta, benda, atau kekayaan dikenakan zakat apabila mencapai nisab haulnya. Demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi, atau gaji karyawan. Dewasa ini banyak sekali pendapatan atau gaji karyawan per bulan yang melebihi nilai harga 13,5 kuintal gabah, nisab zakat zuruk. Oleh karena itu, apabila petani padi dikenakan zakat dengan panen 13,5 kuintal dengan zakatnya 5% atau 10%, maka seorang penghasilan 150.000 per bulan, sudah sama dengan nilainya dengan harga gabah yang dihasilkan petani tersebut. Dengan demikian, kepada setiap karyawan yang menerima gaji melebihi nilai harga nisab gabah diwajibkan zakat. Pendapat lain ialah apabila penjumlahan gaji tetap seseorang karyawan setahun sama dengan nilai atau harga nisab emas 94 gram, maka dikenakan zakat. Zakat dapat dibayar setelah habis haul atau per bulan pada saat menerima gaji tersebut. Pendapatan lain gaji tersebut. Pendapat lain menurut Majelis Ulama Aceh,
mengatakan bahwa bagi karyawan yang memiliki sisa gaji setelah dikurangi biaya hidup setiap bulan mencapai titik nisab zakat zuruk, maka dikenakan zakat dua setengah. Demikian juga berlaku bagi honorarium atau jasa profesional ataupun jasa dividen saham yang diterima secara tetap tiap bulan atau secara berkala yang mencapai nisab, dikenakan zakat 21,2%. Memang mengenai zakat pendapatan ini belum tuntas dibahas oleh ulama pada saat buku ini disusun. Masalah tersebut memang mengenai zakat pendapatan ini belum tuntas dibahas oleh ulama pada saat buku ini disusun. Masalah tersebut tengah dimintakan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Namun untuk lebih berhati-hati jika membayar zakat yang menjadi hak mustahik, lebih memungkinkan terhindar dari api neraka. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang lembaga pengelolaan zakat. Semoga buat yang mendengarkan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.